Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Sebelum kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat, yang pertama aku mau mengucapkan tetap semangat untuk timnas Indonesia yang walaupun semalam itu kalah dari Thailand 0-4, tapi kita lihat nanti di Sabtu nanti apakah di leg kedua Indonesia akan berhasil mengalahkan Thailand. Well, harapannya seperti itu ya. Aku sangat berdoa semoga timnas Indonesia diberikan kemudahan. Walaupun aku tinggal di Thailand, tapi tetap jiwaku adalah nasionalismenya untuk mendukung timnas Indonesia. Semoga menang ya di kali ini karena sudah memasuki tahap final itu di Piala AFF sudah ke-6 kali. Mudah-mudahan pecah telur ya. Amin. Oke, sekarang kita akan bahas kembali mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan di video kali ini akan aku bahas adalah dua keterangan dari Polda Jawa Barat. Yang pertama adalah dari Kadif Humas Polda Jawa Barat, Kombes RD Caniago. Sementara yang kedua adalah keterangan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Yanis Sudarto. Ada beberapa hal yang menarik pada saat beliau-beliau ini diwawancara di Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan yang sepertinya mewakili pertanyaan netizen. Ada juga yang beberapa hal berseberangan antara kedua pejabat di Polda Jawa Barat ini. Apa itu? Nanti kita akan coba simak lebih lanjut. Yang pertama adalah kita akan bahas mengenai keterangan dari Pak Erdia pada saat ngobrol dengan Aiman di program Kompas TV Sapa Indonesia Malam. Aiman menanyakan bahwa apakah sketsa bagian wajah dari dugaan pelaku dari kasus pembunuhan ini merupakan salah satu dari 69 saksi yang telah diperiksa, ataukah ini tidak termasuk ke dalam 69 saksi tersebut? Karena ini adalah yang menjadi pertanyaan di masyarakat sekarang ini. Ini sketsanya punya siapa ya gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, coba kita simak keterangan dari Kadif Humas Polda Jawa Barat apa yang disampaikan beliau di sini. Apakah dari foto, dari wajah, dari sketsa ini ada kemiripan dan saksi-saksi yang pernah diperiksa, Pak Erdi? Ya itu mohon maaf ya Mas Aiman, itu kan substansi dari penyiar juga. Oke, Pak Erdi hanya senyum saja dan mengatakan mohon maaf Pak Iman, ini adalah substansi dari penyidikan jadi belum bisa dijelaskan. Oke, jadi ini kayaknya suka tidak suka ya pada saat tim penyidik Polda Jawa Barat memunculkan sketsa yang nampak bagian belakang dan juga samping antara kanan atau kiri dari si dugaan pelaku tersebut. Yang pertama kalian harus tahu pada saat tim penyidik itu sudah mengeluarkan DPO, daftar pencarian orang, itu memang kalau secara aturan hukum, kalian bisa cek di Google aturannya seperti apa, tapi pada intinya jika kepolisian sudah mengeluarkan nama DPO, itu memang sudah dugaan sangat kuat sekali orang tersebut terlibat dalam suatu kasus. Kalau nggak begitu nggak mungkin tim penyidik berani mengeluarkan untuk nama DPO dari dugaan orang yang memang sedang dicurigai ini. Kenapa kita masih menggunakan kata dugaan? Karena belum ada kata putusan dari pengadilan. Jadi masih ada kemungkinan ada azas praduga tak bersalah. Kembali kita bahas mengenai keterangan dari Pak Erdi di sini yang menyatakan bahwa ini adalah bagian dari substansi penyidikan. Yang pertama begini, ada dua kemungkinan kan ya pertanyaan dari Aiman ini. Yang pertama adalah memang benar jika seandainya kemungkinan pertama adalah si orang yang diduga pelaku ini yang disketsa bagian belakang dan samping dari tubuhnya, wajahnya tepatnya, itu adalah bagian dari ke-69 saksi. Terus teman-teman ada yang ngomong gini, Anjas kayaknya nggak mungkin deh kalau memang saksi sudah pernah diperiksa, ngapain disketsa lagi? Bukankah bisa langsung ketahuan kan ada rekamannya, ada data-datanya? Itu masuk akal, make sense, tapi mungkin saja tujuan dari tim penyidik mengumumkan sketsa ini sebenarnya bukan untuk mencari tahu siapakah orangnya, tapi hanya ingin meredam gejolak di masyarakat yang mempertanyakan kinerja dari penyidik, terutama di kawasan Polda Jawa Barat ya, termasuk juga Polres Subang di sini yang aku maksudkan, untuk meredam pertanyaan karena kesannya tidak ada progres nih. Dan kebetulan juga ini adalah akhir tahun, di mana biasanya memang polisi kan akhir tahun selalu memberikan pernyataan tentang kasus-kasus apa yang besar-besar yang biasanya ditangani begitu. Itu adalah kemungkinan pertama. Bisa saja memang ini adalah yang di sketsa itu merupakan salah satu dari saksi dari 69 yang telah diperiksa dan tujuannya sebenarnya bukan untuk DPO tapi hanya untuk memberikan laporan progres tapi dengan cara yang halus. Itu adalah yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa memang beneran tim penyidik itu sedang DPO mencari orang yang
di sketsa ini, dan berdasarkan sketsa ini adalah keterangan dari saksi yang potensial. Di sini beliau Pak RD juga menyatakan, juga Kombes Yani juga menyatakan bahwa kenapa tim Inavis bisa sampai kepada kesimpulan dengan wajah seperti itu, samping kanan atau kiri dan juga belakang, itu karena ada keterangan dari salah satu saksi potensial. Saksi potensial ini dugaanku adalah saksi yang melihat mobil Alphard di tanggal 18 Agustus 2021, di mana dia adalah supir angkot, dan supir angkot itu sempat marah-marah ke dugaan pelakunya itu karena menghalangi mobilnya pada saat lewat. Dan dari situ kan kalau kita masukin logika, supir angkot kan nyetir gitu kan ya, dan jika ini memang benar adalah supir yang mengendarai mobil Alphard hitam tersebut yang menjadi tempat pembuangan kedua korban, itu kan berarti hanya melihatnya dari samping dan juga belakang. Agak kecil kemungkinan melihatnya dari depan karena posisinya di kendaraan. Makanya aku menduga ini adalah hubungannya ke sana jika benar ya. Nah, jika memang bahwa maksudku adalah si dugaan pelaku ini bukanlah dari salah satu 69 saksi yang telah diperiksa, ini juga punya peluang yang sangat besar. Karena apa ya? Karena ada dugaan juga kan kita mengetahui dari jejak-jejak DNA, hal-hal yang berhubungan dengan tubuh manusia yang mengarah ke situ. Ada kemungkinan juga sebenarnya kenapa tim penyidik itu cukup ragu untuk mengumumkan siapakah tersangkanya. Salah satu kemungkinannya adalah karena masih ditemukan ada mungkin 2 atau 3 jejak manusia di TKP yang itu sifatnya adalah A1 gitu, informasinya valid, di mana itu pengambilan data-datanya di tanggal 18 Agustus di hari pertama kejadian, di mana setelah hari kedua, ketiga ada dugaan bahwa TKP itu terkontaminasi dengan orang-orang luar yang seharusnya tidak boleh masuk ke lokasi kejadian. Nah, ada dugaan mungkin sebenarnya masih ada beberapa jejak dari tubuh manusia yang masih belum ditemukan, dan jejak tersebut tidak termasuk ke dalam 69 saksi yang telah diperiksa, dan jejak tersebut lokasinya berada pada tempat yang bisa menyimpulkan mengarahkan dia terlibat ke kasus tersebut. Nah, jika memang si orang yang sudah di sketsa wajah samping kanan kirinya ini dan belakang juga memang dia yang terlibat, nanti juga akan dilakukan cross check karena ini kan jatuhnya adalah petunjuk kan ya, bukan mutlak, masih petunjuk dan harus dilakukan pengembangan lagi. Nah, langkah berikutnya adalah begini, kalau kita lihat sekarang keterangan dari sejumlah keluarga korban, misalnya dari Pak Kades, Yosep, Yoris juga pada saat diwawancara sejumlah media, mereka mengatakan mereka memang sudah memiliki ada beberapa orang yang mereka duga itu mirip dengan sketsa yang sudah tersebar di media massa. Nah, langkah berikutnya nanti dari tim penyidik adalah pastinya akan melakukan pengayaan. Pengayaan dengan cara memanggil nih para orang-orang yang diduga memiliki kemiripan. Kemiripannya ini tentunya bukan menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan dia sebagai tersangkanya, tapi hanyalah salah satu caranya saja. Mereka yang diduga mirip-mirip ini akan dipanggil nanti ke Polda Jawa Barat, dan setelah itu juga akan dilakukan cross-check dengan data-data dari Polda Jawa Barat yang sudah dikumpulkan. Misalnya, ada memang benar jika seandainya ada jejak-jejak dari tubuh manusia, ada 2 atau 3 orang yang masih belum berhasil diidentifikasi ini milik siapa. Karena jejak tersebut tidak teridentifikasi dan bukan termasuk dari ke-69 saksi yang telah diperiksa, coba dicek. Kalau ternyata jejak tersebut sama dengan beberapa orang yang mungkin nanti akan muncul, yang akan diduga menjadi pemilik wajah yang sudah dikreasikan, digambar, tersebar di media massa, di situ akan masuk ke situ. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa aku tahu teman-teman banyak sekarang sudah mengirimkan aku di Instagram itu, aku cek ya, itu banyak banget. At least ada 100-an di DM ku itu yang mengirimkan foto-foto banyak sekali mengenai dugaan teman-teman. Nanti akan aku bahas juga kira-kira dugaanku kemana juga. Karena suka nggak suka, salah satu efek yang aku yakin sekali bahwa Polda Jawa Barat sudah tahu efeknya pada saat mereka mengumumkan sketsa wajah seperti ini dengan kasus yang sudah magnitudenya level nasional ini, pasti di media massa netizen mulai akan mencocokkan dengan jejak digital yang tersebar di media massa, karena kasus ini kan sudah dikawal dari teman-teman YouTuber atau netizen sendiri atau media massa dari Agustus, dari awal kasus ini muncul. So, apakah ini adalah bagian dari saksi atau bukan? Waktu yang akan menjawab semuanya. Lanjut lagi, kita akan simak apa yang disampaikan Pak RD pada saat diwawancara Aiman di Kompas TV. Tapi kalau sketsa kan wajah. Ya, mungkin ini berdasarkan keterangan awal yang
Oke, ini juga sama, kata Pak Erdi juga sama seperti yang aku katakan di awal tadi, kenapa kok biasanya kan sketsa itu wajah, tapi kalau ini dari samping, kanan atau belakang, ya kata Pak Erdi, mungkin saja ini adalah pengembangan dari saksi yang paling potensial, mungkin dia melihatnya hanya dari samping, dari belakang, ya. Yang aku duga adalah si sopir angkutan tersebut, ya, yang aku sebutkan tadi. Lanjut lagi, apa yang dikatakan beliau di sini? Ini sebetulnya tidak ada yang sulit, cuma ini adalah proses penyelidikan yang harus diungkapkan. Oke, ini adalah kasus yang tidak sulit tapi membutuhkan waktu untuk pengungkapan. Oke, bukan bermaksud aku terus kritisi Pak Erdi tentang hal ini, tapi kan kesannya kalau kita menangkap dari masyarakat kalau memang nggak sulit, tapi kok sampai sebegitu lama, mungkin dibutuhkan waktu untuk proses penyelidikannya. Masuk akal sih, itu adalah bagian yang masuk akal karena apa? Pak Erdi juga mengatakan di sini kasusnya nggak sulit tapi butuh waktu. Alasannya apa Pak Erdi? Kenapa butuh waktu sebegitu lama? Ini yang dijawab oleh Pak Erdi. Yang disampaikan oleh saksi-saksi ini berubah-ubah. Oke, salah satu faktornya adalah karena yang disampaikan oleh saksi itu berubah-ubah. Ya, saya setuju dengan Pak Erdi untuk bagian ini. Kenapa kok banyak saksi itu ya selalu berubah-ubah? Jangankan ngomong di BAP, berita acara pemeriksaan. Di media massa pun juga kita amati ada beberapa saksi yang sering berubah-ubah. Walaupun kita tahu antara BAP, pernyataan saksi di BAP dengan media massa itu kan tidak ada hubungannya. Tapi ya logika aja sih, nggak mungkin lah kalau apa yang dikatakan di BAP itu jauh 100% berbeda dengan media. Menurut aku ya paling perbedaannya antara 10-30%. Dan di media massa aja banyak saksi yang perkataannya berubah-ubah gitu kan ya. Apalagi yang di BAP ternyata ini dikonfirmasi oleh Pak Erdi bahwa pada saat saksi dilakukan pemeriksaan pun banyak yang berubah-ubah. Makanya kasus ini membuat lama. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok saksi tersebut beberapa orang mungkin suka berubah-ubah. Apakah itu adalah karena faktor kesengajaan ataukah faktor karena tekanan mental ataukah karena sakit jiwa ataukah karena ada sesuatu hal yang sedang dilindungi? Itu adalah bagian yang menjadi pertanyaan yang sangat wajar, logical thinking sekali. Kalau orang itu jujur, pasti dia nggak perlu mengingat-ingat lagi apa yang dikatakan. Kalau orang jujur tuh nggak perlu ingat-ingat apa yang telah dikatakan karena ya nggak perlu direkayasa. Apa yang diingat itu yang dikatakan gitu. Tapi kalau orang itu nggak jujur atau bohong, pasti dia akan mikir kira-kira ngomong apa ya. Oh, yang kemarin apa yang aku omongin ya. Itu karena kalau nggak jujur ya. Karena kalau bohong itu diinget-inget lagi. Kemarin ngomong apa, hari ini ngomong apa. Dan itu effortnya lebih tinggi. Tapi ini berseberangan dengan keterangan dari Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Yani Sudarto. Beliau menyatakan bahwa kasus ini tingkat kesulitannya sangat sulit sekali. Kita coba simak keterangan beliau ini. Keterangan saksi kunci. Tingkat kesulitannya sangat tinggi karena sampai saat ini penyidik belum bisa memastikan dua alat bukti. Oke, menurut beliau tingkat kesulitan kasus ini sangat tinggi. Hingga sampai sekarang, tim penyidik belum bisa menentukan dua alat bukti. Oke, mengenai alat bukti sudah aku bahas kemarin ya. Tapi pada intinya, aku tidak yakin kalau seandainya tim penyidik belum menemukan dua alat bukti. Sekali lagi, alat bukti beda dengan barang bukti. Alat bukti itu contohnya yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, kemudian juga keterangan ahli dan petunjuk. Itu adalah 5 yang diatur dalam undang-undang. Untuk lebih lengkapnya, cek di video aku sebelum ini ya. Oke, I think that's all yang bisa aku bahas mengenai keterangan dari dua pejabat di Polda Jawa Barat ini. Apa menurut komentar kalian? Apakah kalian yakin bahwa seperti keterangan dari Kapolda Jabar yang menyatakan bahwa kasus ini targetnya akan diselesaikan di awal tahun 2022 yang notabene itu tinggal hitungan hari lagi, Januari, itu adalah kategori awal kalau menurut aku. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian kategori awal itu bulan Februari, Maret, atau April. Tapi apapun itu kita hanya pasrahkan semua ini kepada tim penyidik. Kita harus berikan kepercayaan 100%, tapi kalau ada beberapa hal yang menurut kita janggal, ya kita harus bersuara juga. Kita harus kritik, tapi juga harus apresiasi. Ada hal baik juga harus diapresiasi. Salah satunya adalah dengan keterangan di akhir tahun baru ini yang menurut aku juga harus kita apresiasi. Terima kasih teman-teman penyidik yang sudah bekerja sangat keras, baik itu di Polda Jabar, kemudian di Polres Subang atau Polsek Subang, serta sebagian tim dari Mabes Polri. Mudah-mudahan kerja keras kalian tidak sia-sia. Dan aku yakin tidak cuma dari
dari official lembaga yang bekerja keras, tapi juga ada banyak orang di luar sana yang secara volunteer mengeluarkan biaya dan juga tenaganya untuk membantu tim penyidik menyelesaikan kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar, tinggalkan like, dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, agar kita bisa berkomunikasi lebih intens melalui Instagram storyku ataupun juga Instagram liveku. Khop khun krap semuanya. Bye-bye.